Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1497. Sumber asal yang murni. Leher Yuer dicengkeram oleh sebuah telapak tangan hitam legam. Yang ia lihat adalah sesosok tubuh yang seluruhnya diselimuti oleh aura kematian hitam. Wajahnya tidak terlihat jelas, hanya sepasang mata yang memancarkan cahaya berwarna darah. Untaian-untaian aura kematian hitam menyebar, berubah menjadi tentakel-tentakel yang mengerikan, seketika membelenggu tubuh Yuer. Sumber asal kehidupannya terus-menerus ditarik. Wajah Yuer menjadi semakin pucat, sementara aura sosok hitam itu menjadi semakin kuat. Yuer memiliki fisik yang istimewa, mengandung esensi kehidupan yang dahsyat. Makhluk seperti dirinya adalah makanan terbaik baginya. Seiring dengan terus mengalirnya sumber asal kehidupannya, kesadaran Yuer perlahan menjadi kabur. Perbedaan kekuatan di antara keduanya terlalu besar, ia sama sekali tidak bisa melawan. Kakak, di saat nyawanya terancam, di dalam benak Yuer muncul sesosok tubuh yang agung. Itu adalah pahlawan di dalam hatinya. Boom! Tiba-tiba, sebuah ledakan dahsyat bergema, mengguncang seluruh alam. Di atas kekosongan, petir tak berujung saling bersilangan. Tatapan merah darah sosok hitam itu menoleh ke arah istana Asura, menatap lekat pada pintu masuk jembatan Feisian di atasnya. Sesosok tubuh melangkah keluar. Saat ia muncul, kekosongan musnah, 10.000 hukum lenyap. Di tengah jalinan petir tak berujung, ia bagaikan seorang raja tiada taraf yang sedang menginspeksi 8 penjuru dunia. Ketika melihat benua Asura diselimuti oleh aura kematian hitam tak berujung, tatapannya seketika menjadi dingin. Aura iblis yang tak terbatas dan mengerikan melonjak, menghalau aura kematian di sekitarnya. Kakak, Yuer juga melihat pemandangan ini. Saat Luo Xiu berjalan keluar dari jembatan Feisian, matanya menunjukkan keterkejutan yang menyenangkan, berlinang air mata. Dia mengira seumur hidupnya ini ia tidak akan pernah bisa bertemu dengannya lagi. Saat ini, bisa melihatnya sekali, bahkan jika di saat berikutnya ia akan mati tanpa penyesalan. Seketika, tatapan Luo Xiu dan tatapan sosok hitam itu beradu. Boom! Hanya dengan adu tatapan, sebuah aura tak terbatas berbenturan. Kabut hitam di wajah sosok hitam itu hancur berantakan, menampakkan sebuah wajah yang dipenuhi dengan aura jahat. Tu Yuming. Luo Xiu melangkah ke udara, matanya setajam obor. Dia tidak menyangka saat kembali dari alam dewa, ia akan melihat pemandangan seperti ini. Yang lebih tidak ia sangka lagi adalah, tanah suci Asura mengalami musibah, dan orang yang menyerang ternyata adalah Tu Yuming. Hehe, tidak kusangka di sebuah angkasa yang terbuang, masih ada ahli sepertimu. Sosok yang diselimuti oleh aura kematian hitam itu tertawa dengan tawa yang penuh kejahatan. Adapun nama yang kau sebutkan ini, apakah itu adalah pemilik tubuh ini? Kau bukan Tu Yuming, lalu, siapa kau sebenarnya? Tatapan Luo Xiu memancarkan hawa dingin yang menusuk. Luo Xiu melangkah maju. Dia tidak langsung menerjang, karena Yuer masih berada di tangan lawannya. Eksistensi tak dikenal yang merasuki tubuh Tu Yuming ini, dari aura yang dirasakannya, setidaknya adalah seorang raja dewa. Dengan kultivasi seperti ini, ia bisa dengan mudah membunuh Yuer dalam sekejap. Kultivator dari dunia lain, aku bisa merasakan niat membunuh darimu. Kau tidak langsung menyerangku, apakah karena wanita di tanganku ini? Sudut mulut Tu Yuming membentuk senyum dingin yang jahat. Sepasang matanya yang merah darah mengamati leher putih Yuer. Fisik wanita ini istimewa. Darah dan sumber asalnya adalah suplemen yang sangat baik. Aura Yuer menjadi semakin lemah. Bahkan saat mereka sedang berbicara, Tu Yuming ini terus-menerus menelan aura sumber asal Yuer. Dunia lain, panggilan aneh dari Tu Yuming ini membuat Luo Xiu merasa sangat ganjil. Pada saat yang sama, ia juga merasakan fluktuasi aura yang mengalir di tubuh Tu Yuming, mirip dengan seorang raja dewa, tetapi juga sedikit berbeda. Dan perbedaan ini tampaknya disebabkan oleh cara kultivasi yang berbeda. Weng! Seketika, tubuh Luo Xiu lenyap. Dia menggunakan aturan ruang untuk berteleportasi. Bagaimanapun juga, yang terpenting saat ini adalah menyelamatkan Yuer terlebih dahulu. Aturan ruang. Tidak, ini berbeda dari aturan ruang yang normal. Mata merah darah, Tu Yuming, tiba-tiba menajam. Teleportasi ruang biasa, sehebat apapun fluktuasinya disembunyikan, pasti akan tetap memiliki fluktuasi aura aturan. Namun, teleportasi Luo Xiu berbeda. Fluktuasi aura aturannya disembunyikan dengan begitu sempurna hingga ia sama sekali tidak merasakannya. Dengan begitu, ia tidak bisa memprediksi di posisi mana lawannya akan muncul berdasarkan fluktuasi aturan. Dari semua lawan yang pernah ditemui Luo Xiu,
hanya di Jalan Lima Kaisar, jurusnya ini berhasil dipecahkan oleh kelima kaisar dewa dari era purba abadi dengan metode pertarungan naluriah mereka. Di saat berikutnya, Luo Xiu muncul di sisi kiri, Tu Yuming. Mengangkat tangannya dan melancarkan tinju pemecah dao, dengan kekuatan mengerikan yang bisa menghancurkan aturan dao agung di alam semesta, menghantam ke arah kepala lawannya. Boom! Riak-riak gelombang yang kasat mata menyebar, menghancurkan kehampaan. Ruang di alam bawah tidak sekokoh di alam dewa, angkasa raya hancur seperti cermin yang pecah. Berhasil ditahan. Pupil mata Luo Xiu menyusut. Metode bertarung naluriah yang terbentuk dari kesadaran tempur bukanlah sesuatu yang bisa dikuasai oleh semua orang. Dan Tu Yuming, di hadapannya ini tidak diragukan lagi adalah seorang ahli yang telah menguasai metode bertarung naluriah. Hehe, cukup menarik. Kulihat kau datang dari ruang dan waktu yang lain. Sepertinya kau adalah seorang kultivator dari dunia lain, yaitu alam dewa. Sudut mulut Tu Yuming membentuk senyum jahat. Tangannya mencengkeram tinju Luo Xiu. Dengan tubuh fisiknya yang sebanding dengan seorang tuan dewa, pukulan tinju pemecah dao yang ia lancarkan sama sekali tidak mampu menggoyahkan tubuhnya sedikit pun. Jelas-jelas hanya seorang dewa langit, tetapi kekuatan tempurnya hampir menandingi seorang tuan dewa. Senyum Tu Yuming membawa sedikit keganasan. Menelan seorang jenius sepertimu selalu menjadi kesenangan terbesarku. Kau terlalu banyak bicara. Suara Luo Xiu sedingin es. Cahaya dewa di tubuhnya meledak dahsyat, berubah menjadi api emas. Tanpa batas, diperkuat oleh teknik terlarang tanpa batas, kekuatan tinju pemecah dao kembali meningkat satu tingkat. Tubuh fisiknya yang sebanding dengan harta karun tuan dewa meledakkan kekuatan agung yang tak terbatas. Kali ini, wajah Tu Yuming berubah. Dan tepat saat ia memusatkan perhatiannya untuk menghadapi serangan Luo Xiu, sebuah kuali hitam legam tiba-tiba melesat keluar dari antara alis Luo Xiu. Dengan suara peng, kuali itu menghantam lengan kanannya. Kuali iblis naga adalah sebuah pusaka kaisar. Satu serangan dari pusaka kaisar nyaris mematahkan lengan kanan Tu Yuming. Tangan yang mencengkeram leher Yuer pun secara alami terlepas. Dalam sekejap mata, Luo Xiu berteleportasi dan membawa Yuer pergi. Dari awal hingga akhir, ia tidak pernah benar-benar berniat untuk menentukan siapa yang lebih kuat atau lemah dengan lawannya. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan Yuer. Meskipun tidak lama berada dalam cengkeraman, Tu Yuming, sumber asal Yuer telah banyak ditelan. Dengan wajah pucat, ia bersandar di pelukan Luo Xiu. Kakak, aku kembali menjadi bebanmu. Suasana hati Yuer sangat sedih. Selama bertahun-tahun ini kemajuan kultivasinya sangat cepat. Ia mengira di masa depan saat pergi ke alam dewa bisa membantu kakaknya, tetapi tidak disangka ia justru kembali menjadi beban. Gadis bodoh, jangan bicara sembarangan. Luo Xiu dengan sedikit rasa sakit hati membelai rambut panjangnya yang lembut. Kemudian, tatapannya menjadi dingin saat melihat ke arah Tu Yuming. Yuer, aku akan mengantarmu pergi dulu. Serahkan urusan di sini padaku. Dia menurunkan Yuer. Meskipun sumber asalnya telah banyak ditelan, tetapi untuk terbang menggunakan cahaya pelarian masih tidak menjadi masalah. Yuer mengangguk. Dia juga tahu saat genting seperti ini bukanlah waktu untuk mencurahkan rasa rindu. Pada saat yang sama, ia juga mengerti bahwa jika ia tinggal, ia hanya akan menjadi beban. Hanya dengan pergi, barulah kakaknya bisa bertarung tanpa perlu khawatir. Bersambung.